Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pada hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Karena itu, selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 tahun. Biarlah semangat pemuda yang memiliki tanah air satu, bahasa satu, dan disinilah kita berefleksi kembali bahwa semangat itu membuahkan hasil kemerdekaan. Karena itu, selamat Hari Sumpah Pemuda, jayalah Indonesia, dan jadilah berkat bagi dunia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, untuk mengawali aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 147 ayat yang ke-11. Demikianlah dikatakan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, selalu sering ada pertanyaan bagaimana kita menyenangkan hati Allah. Kita selalu berusaha menyenangkan hati Allah dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita berusaha menyenangkan hati Allah dengan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tetapi apa pernahkah kita bertanya, bagaimanakah menyenangkan hati Allah sesungguhnya? Firman Tuhan ini jelas. Menyenangkan hati Allah hanya dua hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah takut akan Allah. Kita harus bisa menjadi orang-orang yang percaya, yang hidupnya adalah takut akan Allah. Jika hidup kita sudah takut akan Tuhan, maka cara hidup kita tidak akan menunjukkan suatu hal yang menyimpang dari rancangan dan firman Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan mencerminkan hidup yang selalu terfokus kepada rancangan Tuhan. Tidak akan terpengaruh dengan bagaimana cara dunia. Jika lebih banyak orang yang melakukan kejahatan, karena kita takut akan Tuhan, kita akan berdiri di dalam suatu kebenaran. Jadi takut akan Tuhan tidak akan merugikan, tidak akan menyakiti hati Tuhan. Biarpun banyak orang yang menghina kita, biarpun banyak orang yang melukai hati kita, biarpun banyak orang yang memiliki niat jahat, tetapi ketika kita takut akan Tuhan, kita akan mengatakan, meskipun manusia tidak melihat, tetapi Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Meskipun orang lain bisa menikmati hasil daripada kejahatannya, tetapi Tuhan tahu apakah kita bertahan di dalam kebaikan atau kita ikut dalam kejahatan tersebut. Karena itu, takutlah akan Tuhan. Yang kedua, orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Jadi orang yang takut akan Tuhan selalu diperhadapkan dengan orang-orang yang hidup mengikuti cara dunia. Ketika kita hilang pengharapan, maka disitulah kita akan terjerumus kepada perilaku yang sama dengan dunia ini. Tetapi ketika kita tetap berpengharapan, meskipun kita harus menghadapi tantangan, meskipun kita harus menderita, meskipun kita harus memiliki tekanan, tetapi pengharapan kita tidak putus akan kasih setia Allah. Karena
Orang yang dapat menyenangkan hati Allah adalah orang yang bertahan di dalam takut akan Tuhan dan bertahan dalam pengharapan. Karena pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia jika kita meletakkan itu kepada pengharapan kepada Allah. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berpengharapanlah meskipun pada hari ini engkau harus menderita. Berpengharapanlah meskipun pada saat ini doa-doamu belum terjawab pula. Berpengharapanlah ketika dunia sedang mengalami ketidakpastian, apalagi dengan pandemi yang terjadi pada saat ini. Karena menyenangkan hati Allah adalah ketika kita hidup di dalam kesetiaan, di mana takut akan Tuhan dan berpengharapan pada kasih setianya. Itu adalah cerminan bahwa kita tetap setia dan mau terus percaya dan menggantungkan kehidupan kita kepada Tuhan. Gantungkanlah kehidupanmu kepada Tuhan, supaya disitulah kita dapat mengatakan Allah adalah Allah yang bisa senang ketika hidup kita hidup di dalam takut akan Tuhan dan berpengharapan akan kasih setianya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar. Biarlah kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Biarlah kehidupan kami mencerminkan hidup yang takut akan Engkau. Dan biarlah kehidupan kami tetap berpengharapan kepada kasih setiamu. Karena kami terkadang tidak memahami apa yang dapat membuat Engkau senang, membuat Engkau bahagia akan kehidupan kami. Tetapi hari ini, saat ini, melalui firman-Mu kami disadarkan kembali bahwa Tuhan senang jika kami umat-Nya takut akan Tuhan dan berpengharapan kepada kasih setianya. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Setiap aktivitas kami, biarlah Engkau Tuhan yang memberkatinya. Pada hari ini juga kami sedang memperingati Hari Sumpah Pemuda. Biarlah Tuhan sebagai bangsa dan warga negara Republik Indonesia, Engkaulah Tuhan yang memberkati negara kami ini. Dengan memperingati Sumpah Pemuda yang ke-93, biarlah kami semakin bersatu padu dan Indonesia semakin jaya dan pemimpin-pemimpin semakin terberkati untuk menjalankan roda pemerintahan. Kiranya kasih setiamu Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Aktivitas kami, biarlah itu menjadi aktivitas yang berguna di hadapan-Mu dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Jemaat-Mu yang sakit, biarlah Engkau memberikan kesembuhan, yang berduka Engkau memberikan penghiburan. Yang bergumul, kiranya Engkau Tuhan yang mendengarkan setiap seruan mereka. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap ketat menjaga prokes. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.